Halo, perkenalkan nama saya Berlian Emir Salsabila dengan NIM 07020622028. Saya berasal dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya menjelaskan bagaimana saya dan tim saya menjalankan praktikum tasawuf dan psikoterapi di klinik Iwardi Psikolog Hipnoterapi yang bertempat di daerah Sidoarjo. Klinik tersebut merupakan klinik milik Bapak Psikolog Hipnoterapi Iwardi ST PSI MPSI, di mana kami dibimbing khusus secara privat di bawah pengawasan ibu konselor, yaitu Ibu Sylvia Agustin SPD CHT CCP CME CACF. Pada pembelajaran pertama kami diberikan materi tentang apa itu sebenarnya hipnoterapi dan bagaimana cara kerjanya. Ternyata hipnoterapi merupakan sebuah teknik hipnosis yang dilakukan kepada pasien ketika pasien berada pada ambang kesadaran. Nah, dalam hipnoterapi sendiri memiliki bagian-bagian tertentu yang tidak boleh dilewatkan, seperti induksi, pendalaman atau deepening, dan anchor atau penguatan. Induksi ialah bagaimana terapis menggiring si klien untuk perlahan-lahan dari kondisi sadar menuju ke kondisi antara sadar dan tidak sadar, yaitu ambang kesadaran. Lalu kami mendapatkan materi tentang teknik konseling yang biasa dilakukan di klinik psikolog hipnoterapi Pak Iwardi, yaitu teknik ABC yang merupakan bagian dari teknik behavioral kognitif. Secara singkat, teori ABC ini merupakan tahapan-tahapan kita mencari data atau mencari titik api masalah dari seorang klien. A sendiri berarti antecedent, yang merupakan orang, tempat, sesuatu atau kejadian yang datang sebelum perilaku terbentuk. Contoh, pola asuh yang salah, belief system yang lemah, dan ketidakhadiran orang tua pada masa kecil. B yaitu behavior, merupakan segala apa yang kita lihat pada saat kita mengamati seseorang melakukan aktivitas atau pekerjaan. Contohnya yaitu mungkin si klien mudah marah, tidak berani mengungkapkan pendapat, dan mudah memukul. Yang terakhir ialah C, adalah consequence, merupakan sesuatu yang mengikuti perilaku atau dengan kata lain, akibat dari perilaku yang dilakukan. Contoh, insomnia, pendiam, dan tidak peduli dengan orang lain. Setelah kita mendapatkan materi-materi dasar yang harus kita ketahui sebelum kita menangani klien atau menjadi asisten klien di klinik tersebut, kita memiliki teknis praktikum. Pertama, kita mengadakan grup WhatsApp yang terdiri dari Pak Iwardi, Bu Sylvie, dan kami bertiga. Agar apa? Agar kami mudah berkomunikasi dan saling memberi informasi. Masing-masing dari kami akan mendapatkan klien asistensi, yaitu saya mendapatkan klien A, rekan saya yang satu mendapatkan klien B, dan yang satu klien C. Jadi kita tidak menangani klien yang sama, begitu. Nah, Bu Sylvie akan menginformasikan klien asistensi pada hari dan jam sekian. Nah, ketika kami memiliki jadwal yang kosong pada hari tersebut, kami akan mengambil dan kami akan menjadi asisten dari Ibu Sylvie sendiri. Apa yang kita lakukan di ruang konseling? Sebelum proses konseling dilakukan, sebaiknya kami selaku asisten dari Ibu Sylvie mengetahui background dasar dari klien, seperti berapa umurnya, apa keluhannya, dan gendernya. Pada saat sebelum konseling dilakukan, kita menyiapkan ruangan, membersihkan ruangan, merapikan ruangan, menyiapkan kertas drawing, menyiapkan surat perjanjian, ikut menganalisis kasus yang tengah dihadapi klien, dan ikut mencari titik api masalah klien sebelum Bu Sylvie menerangkannya kepada klien. Setelah proses konseling dilakukan, konselor atau Ibu Sylvie akan memaparkan kepada klien berdasarkan data dari proses konseling tadi dengan media papan tulis dan spidol. Nah, konselor akan menjelaskan tentang pertama, apa yang sebenarnya sedang dialami oleh klien.
Dan yang kedua, apa yang sebaiknya klien lakukan dan terapi apa yang dibutuhkan oleh klien. Jika klien sudah paham tentang kondisinya dan bersedia untuk diterapi, maka terapis atau Bu Silvi akan menerapi klien sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pada saat hipnoterapi pun, jika diizinkan oleh klien, saya sebagai asisten konselor akan stay di ruangan untuk mendengarkan Ibu Silvi menyampaikan sugestinya. Dan saya bertugas untuk memperhatikan gerakan tubuh klien pada saat induksi, pendalaman atau deepening, dan anchor. Alhamdulillah sekali selama kurang lebih 1 bulan menjalani praktik di klinik Bapak Iwardi Psikolog Hipnoterapi ini, saya sudah menyaksikan dan membantu hasil tes konseling anak, kasus depresi hingga hipnoterapinya, dan tes psikotes pelamar kerja. Dan kami mendapatkan sertifikat penilaian dari kurikulum yang telah Bapak Psikolog Iwardi susun atas kinerja kami dan belajar kami selama 1 bulan belakangan ini di klinik Pak Iwardi. Saya pribadi tentunya dari kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Iwardi dan Ibu Silvi yang sudah sabar mengajar dan membimbing kami. Semoga kami bisa melanjutkan pembelajaran ini hingga menjadi seorang terapis dan psikolog yang hebat seperti beliau-beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.